Tapi jujur ya gue ya Tuhan kayak gini loh mau lanjut S2. Akhirnya jadi ini sendiri kan. Akhirnya bener-bener mesti udah pasang ini lagi nih, pasang perlengkapan diri lagi nih Non. Iya. Karena maksudnya oke, gue udah cukup banyak belajar di matrikulasi dan gue gak bisa lanjutin pola begini Iya, gitu ya. iya, Walaupun iya. ya kita gak tahu ya di jalan nanti gue kayak gimana juga. Cuma setidaknya gue harus udah siap dengan itu gitu. Supaya gue juga sehat mental. Sampai si Miguel tuh ngadu ke bapaknya. Kasihan. gitu. Aku Kenapa? dimintain mama tolong terus itu ambil minum. Dulu Gaby juga gitu loh Usi. Itu sama kan. Sama persis. Betul-betul ya. Iya, di tengah Bikin kondisi Indomie. bikin Indomie. Waktu itu kan di Sanga-Sanga kan agak enak ke dapur, Iya. jadi dia bisa dengan kursi roda apa Leluasa. segala macam, leluasa lah. Jadi ya dia ngerti sama Usi, kayak kita cuman stuck di kamar udah bingung. Bingung. Dan Dan gue kalau nggak ada oma bikinin gue makan, gue nggak makan mungkin Non. ya ampun, Iya. segitunya ya kita ya. Kalau Iya, aku kayaknya betul. inget makan kalau aku. gue inget makan mungkin Non. Tapi kayak nggak ada waktu ya. Gak bisa bergerak dari kursi ini Iya, gitu. iya. Gue hanya cuma bilang, Mam gue lapar gitu. Boleh tolong nggak gitu. Dan untungnya bagian dari itu jujur juga. Ya, dan untungnya itu orang-orang di sekitar kita ngerti sama sebenarnya mungkin yang perlu kita pahami Usi udah lama ndak kuliah. Betul. Gitu. Gue baru sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Oh iya 20 tahun. 2002 kan aku S1. Oh iya bener. Iya 20 tahun. Tapi kan Usi lulus 2007. 7. Iya. 13 tahun lah ya. 15 tahun. 15. Aduh, bodok banget ngitungnya. Dan gue yang paling tua gila di kelas. Gak apa-apa. Dulu kami kadomi. Iya. Tetep tapi mereka aja. percayanya gue tuh bisa apa-apa aja tuh di kelas. Karena pengalaman tuh Usi tuh. Jadi apalagi bicara psikologi di dunia Usi banget. Iya. Jadi makanannya Usi lah itu sebenarnya. Tapi butuh, memang ketika kita masuk ke dunia akademik kan butuh bagaimana cara menulis lagi, bagaimana cara berpikir lagi. Betul. Lalu dulu kan beda banget dengan yang sekarang kan. Betul. Mungkin dulu metodenya sudah tidak lagi diakui di saat ini. Betul. Iya ya. Jadi memang teman-teman menarik sekali bahwa kok jadi kita yang nyimpulin menarik. Kalian lah nyimpulkan lah ya. Emang menarik kalau buat kita ya. Iya, Semoga buat kita, teman-teman juga menarik. Iya. Bicara jujur itu ternyata sebegitunya. Sebegitu istimewa. Karena kalau semua orang mau ngambil itu, mau jujur sama diri, jadi dia hal yang biasa kan sebenarnya. Iya. Kayak dulu kita pengen punya TV, tapi kemudian dulu cuman hitam putih, ada yang baru berwarna, semua rame-rame ke rumah orang itu kan gitu. Iya. Dulu harus ada parabola. Oh dinyalain lampu ya Ustaz. Iya. Iya. Miguel baru bangun. Apa namanya? Jadi biasa. Tapi karena dia ini langka, banyak orang yang nggak berani jujur atau jujur dengan berani gitu. Akhirnya nggak sehat mental. Betul. Ternyata berpengaruh. Jadi ini bukan cuma soal menyelesaikan sebuah perkara. Betul. Tapi ini juga menjalani hari-hari hidup. Jujur itu penting. Supaya kita nggak dapat hal-hal yang sifatnya toksik ya. Maksudnya banyak hal gitu ya. Toksik itu bukan cuma dalam relasi gitu ya. Tapi pikiran-pikiran kita yang sebenarnya nggak perlu. Terus kalau kita jujur mungkin kita masih bisa menentukan sikap kita bagaimana yang baik gitu ya. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan kalau gitu jujur juga terhadap cita-cita, jujur terhadap pekerjaan. Aku nggak kadang-kadang akhirnya salah juga nih, nggak suka dengan pekerjaan ini lalu pindah cari kerja. Kadang-kadang jujur harus dibarengin juga dengan realistis. Betul. Jadi jujur itu satu perkara khusus. Perjalanan hidup bagaimana menentukan dan memutuskan itu perkara berikutnya kan. Perkara berikutnya. Betul. Tapi semua didasarkan pada kejujuran, supaya nggak pakai topeng ya Usia. Karena kalau pakai topeng teman-teman kita capek dan wasting time sih kalau aku bilang ya, buang-buang waktu ya. Akhirnya ketika orang mendapatkan
tampilan yang sesungguhnya kita sibuk klarifikasi lah, kita sibuk ngejelasin lah. Terus deg-degannya itu loh, pas ketahuan tuh pasti kayak, kalau orang nggak biasa jujur, kalau ketahuan bohong tuh kayak, aduh keringet dingin, mata nanar, jantung. Bagus masih bisa berdiri depan orang. Iya, udah nangis aja sudah tuh bawaannya karena ketahuan ketangkap offside. Sudah melewati batas kejujuran. Iya ya. Ya mudah-mudahan kita bisa berani menjalani hidup ini dengan jujur sih Usi. Amin. Karena dia banyak manfaatnya sebenarnya. Jujur itu kan kayaknya dekat kalau Usi tadi penjelasan soal kesehatan mental. Jadi self love itu juga jangan terlalu berlebihan. Kadang orang juga mengglorifikasi dia punya kekurangan juga, itu terlalu berlebihan juga, kayak aku sakit ini nih, self diagnose gitu loh sih. Nggak datang ke ahli terus kasih tahu bahwa gue kayaknya ini deh. Anxiety, bipolar deh gue. Lah, lu udah periksa sampai kok lu diagnosa sendiri gitu. Dan itu salah satu gejala abnormal. Ketika orang merasa, dan itu mesti hati-hati tuh kalau orang suka gitu ya. Salah satunya yang bisa bikin skizofrenia tuh itu. Dan memang sebenarnya nggak ada yang normal itu apa sih kan gitu ya. Tapi ya kita perlu hati-hati ketika itu bukan cuma sekadar gejala yang dilanggengkan, dia jadi penyakit juga kan, bahaya toh. Kita mengimani dan mengamini gejala-gejala itu. Betul. Makanya tadi aku mau bilang tuh ketika usia ya memang harus cukup. Jangan juga terlalu self love, tapi jangan juga self diagnose. Ya cukup, dan itu dekat banget dengan iman Kristiani ya. Betul. Kita harus mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Kalau kita lihat bicara bangsa ini kan moderasi lah gitu ya. Harus ada di tengah-tengah supaya kemudian kita bisa menjalani. Pasti mau tarik ingus itu. Mau bersin gue dari tadi. Gak apa-apa, bersin aja. Harus jujur sih. Bukan, maksudnya mau bersin tapi masih ketahan di sini. Gak enak banget itu. Jadi gak enak banget, maaf ya teman-teman ya. Ini gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Jadi itu sih Usi. Jadi kayak kalau kita jujur, kita merasa cukup dengan segala sesuatu, mungkin itu akhirnya bisa membantu kita mengatasi gejala-gejala atau mengatasi setiap penyakit ya. Penyakit termasuk ketika kita mengakui bahwa kita punya penyakit mental misalnya. Nah itu juga butuh rasa cukup terhadap diri, mengasihi diri sendiri. Dan itu kan kayak sakit gigi, sakit mata, sakit hidung, telinga. Ya udah. Kadang-kadang tuh dunia, masalah berikutnya adalah kadang-kadang orang-orang di sekitar kita ini yang gak mendukung kita untuk jujur. Betul, itu betul banget. Karena bicara jujur juga bukan cuma hal menghadapi ya Non ya. Tapi aku pikir juga ketika kita jujur, kita sedang dibebaskan dari hal-hal lain nih gitu ya. Yang menjadi rongrongan orang juga mungkin sama kita gitu ya. Ya itu tadi, kadang-kadang orang lain justru yang memaksa kita gitu ya, tanda petik, untuk kita malah gak jujur gitu. Kita mau bilang kita lagi gak enak badan, gak bisa pelayan, gak enak. Benar. Sekalinya kita bersin-bersin depan orang takut. Ya. Aku mengalami itu juga sama kita. Kadang-kadang kita gitu. Ya itu kayak kalau yang kemarin kami bahas di itu CCAP itu dark syndrome. Kita kayak bebek yang dengan anggun harus terlihat cantik, padahal di bawah tuh sedang struggling. Pokoknya berusaha untuk menggerakkan kakinya supaya dia bisa terus berenang gitu ya. Bertahan. Nah, kita semua kan begitu. Tapi ya dalam batasan-batasan tertentu ya itu memang realitas hidup ya gitu ya. Tapi kemudian jangan sampai yang tadi tidak mengakui, kemudian tidak jujur terhadap apa yang ada dalam diri, dan kemudian nggak minta tolong sama orang. Nggak apa-apa kok ngomong. Meskipun memang kita lihat lagi lingkungannya. Mari juga kalau kita tahu kita segitu susahnya, kita jadi orang-orang sekitar juga yang mendukung orang lain ketika dia bergumul. Jangan kemudian kita tambah bebannya. Ketika dia lagi sakit, dia meratap. Ya udah, kadang-kadang kita memberi diri aja untuk dia meratapi kemalangannya, itu udah cukup tanpa perlu kita hakimi lagi. Lalu ketika orang salah, memang dia salah, ya nggak perlu juga kemudian kita tambah dengan masalah-masalah baru.
Tapi menjadi orang-orang yang tenang, merangkul, menguatkan. Betul. Supaya dia juga berani jujur. Kadang-kadang orang gak berani jujur karena lingkungan juga gak udah kasih ketakutan duluan. Dan udah ketakutan duluan orang dengan apa yang menjadi sanksi sosialnya kan lebih berat tuh. Bener, akhirnya orang bohong. Kadang-kadang kita lupa, kita juga penyebab orang gak jujur. Gitu. Di rumah, di gereja, di masyarakat. Sehingga kalau mau orang, kita ya juga usia. Kadang-kadang kita kalau ngomong itu bikin orang jadi takut mau kasih tahu yang benar yang mana. Iya betul itu. Karena kita jaga betul ya. Si Gaby bilang, lu kalau nanya dulu ya usia, kayak interogasi orang lu, cocok jadi polisi lu. Ya kan gue cucu polisi. Masih ada kaitannya lah ya. Masih ada kaitannya gitu ya. Kadang-kadang kita gitu ngomong. Orang jawab ini, tanya lagi. Dikorek terus. Tapi sebenarnya maunya kita tuh baik ya. Ya ngomong aja sejujurnya. Meskipun kita kesel ketika dengar orang jujur, tapi abis itu ya udah dia udah jujur mau apa lagi? Kenapa nggak ibadah? Lupa mau bilang apa? Iya. Udah harga mati kalau udah dibilang lupa. Lu mau salahin siapa pikirannya? Udah. Aduh, case close. Ya udah case close. Daripada kita cari alasan. Iya. Apalagi kemudian ya saya nggak suka sama ibu sih, ibu yang khotbah jadi saya nggak suka. Oh tambah. tambah. Abis itu mikir berarti kemarin tuh dia sebenarnya nggak jujur ya. Dia seolah-olah mendengarkan khotbah menikmati tapi enggak loh dia ini loh. Ternyata dia buka YouTube dia dengerin khotbah orang lain pakai acara. Terus kita tuh ya GR gitu ya. Dia ngangguk-ngangguk padahal bukan buat kita. Ya begitulah teman-teman ya. Ya sudahlah, yang penting kita juga ngobrol gini jujur dengan merdeka ya. Iya. Kita jujur kok, nggak ada maksud nyakitin siapa, nyindir siapa, tidak ada maksud itu. Karena kita cuman juga mau ajakan aja ya. Iya, ajakan supaya mari jujur. Kalau kita mau jaga kesehatan diri, kesehatan mental, mulai dari jujur tanpa lilin, sinecera. Ya. Jadi apa ya semuanya kita kan punya kekurangan kelemahan juga ya, punya kelebihan juga. Jadi ya apa adanya itu justru membuat kita bisa lebih maksudnya legowo gitu ya nonnya, lebih menjalani hari-hari itu lebih ringan lah gitu ya. Betul. Dengan kita jujur begitu ya. Ya yang pasti memang butuh kebesaran hati untuk bisa berlaku jujur. Ya. Karena kadang-kadang kita lebih melihat penilaian di sekitar kita untuk kemudian membuat kita lebih banyak mempertimbangkan diri berbuat hal-hal yang justru dilandasi dengan kebohongan gitu. Iya, dan ketika kita jujur, kita jadi bisa menikmati yang tadinya jadi tujuan mula-mula kita. Betul. Kadang kita lupa kita kerja untuk membahagiakan keluarga, tapi karena kita nggak jujur misalnya, kita jadi orang yang nutup-nutupin kita lagi ada masalah di pekerjaan, atau kita harus cari kerja sana sini. Betul. Demi memenuhi ekspektasi anak misalnya. Betul. Atau ekspektasi keluarga besar. Padahal kalau memang saat ini nggak mampu di sekolah yang dengan harga sekian, ya udah nggak apa-apa, diturunin aja standarnya gitu. Kadang orang tua lomba-lomba kerja. Makanya yang dibilang tuh yang mahal itu bukan biaya hidup. Gaya hidup. Betul. Kita nggak jujur dengan itu. Karena dunia berlomba ke sana, memang kadang-kadang orang harus cari sekolah-sekolah yang bergengsi supaya masa depan anak-anak terjamin baik. Harapannya kan hidupnya lebih baik. Nah, mari coba ubah sudut pandang juga. Jangan-jangan kita sedang keliru. Belajar juga gitu. Kadang-kadang mungkin kita sedang keliru belajar untuk bersaing sama orang. Atau sebenarnya belajar untuk dapat ilmu, dan ilmu itu bisa bermanfaat bagi diri dan sesama. Kan gitu. Nah itu juga perlu tuh. Sehingga pencapaiannya gak cuman sekadar gagah-gagahan, keren-kerenan, harus dapat sesuatu. Tapi kita masing-masing kan punya pencapaian yang berbeda-beda gitu ya. Kita punya tujuan yang berbeda, lalu kemudian titik berangkatnya juga yang berbeda. Mungkin itu kali usia teman-teman ya. Iya. Jadi orang jujur ya teman-teman, kita belajar sama-sama, kita berlatih sama-sama untuk menjadi pribadi yang jujur, minimal buat diri kita dulu deh. Gitu ya. Betul. Supaya nanti ya siapa tahu dengan demikian orang-orang di sekitar kita juga bisa
tertular ya. Ya amin betul. Untuk jujur ya, supaya maksudnya ya mungkin dari jujurnya tulus ya jadinya ya. Betul. Masing-masing bisa menerima keadaannya masing-masing. Ya. Gitu deh teman-teman. Oke deh, jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbaru podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify. Dan juga dapat disaksikan entah audio, videonya, visual segala macam di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Doain konsisten ya teman-teman. Nanti di Instagram kita juga ya. Sekarang lihat-lihat dulu lah iklan-iklan yang ada. Ya, bagus-bagus kok iklan modelnya. Ya, kalau mau pesan-pesin silakan teman-teman. Betul-betul. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa teman-teman temukan di sana. Follow dulu lah Instagram @podcasttanpapodium. Kalau mau dengerin ya di Spotify yang tadi kayak Irma bilang, semua podcast Tanpa Podium. Iya. Oke deh, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Tuhan berkati. Tuhan berkati.